Ya, baik Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan nih Bapak Ibu waktunya karena telah menyempatkan diri untuk sama-sama hadir dalam kegiatan sosialisasi tentang program kerja kepala sekolah. Bapak Ibu, langsung aja di sini sebentar akan saya paparkan atau presentasikan tentang program sekolah yang sempat kami disusun kemarin. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Kita berada pada yang pertama tentang visi sekolah kita. Terwujudnya sekolah yang aman dan nyaman, kreatif dalam pemanfaatan TIK, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berpijak pada budaya bangsa. Nah, ini Bapak Ibu saya garis bawahi, visi misi ini merupakan tujuan kita bersama. Karena jangan sampai visi ini hanya terpampang pada KOSP kita di buku saja. Padahal kan ini harusnya kita harus memahami tiap guru kelas. Karena kenapa? Karena ini merupakan rambu-rambu Bapak Ibu untuk mencapai tujuan kita bersama. Jadi ini kan artinya di visi misi ini terjelas sekali bahwa ada beberapa indikator yang menjadi tujuan kita bersama ketika kita menjalankan pembelajaran di kelas. Jangan sampai nanti ada tamu dari luar kemudian bertanya, Bapak Ibu, visi misi sekolah Bapak Ibu apa? Dan Ibu tidak tahu. Orang pasti bilang, loh bagaimana? Ini kan harusnya Bapak Ibu tahu karena ini merupakan tujuan kita dalam mengelola pendidikan di sini di SD 4 Sebuku ini. Inilah visi kita yang Bapak Ibu harus ketahui. Sebenarnya dari kemarin ini Bu, visi misi ini saya mau tulis di dinding sekolah kita karena waktu kita tidak sempat atau waktunya masih kurang. Jadi mungkin nanti ke depan saya akan pampang atau nanti bikin spanduk nanti Pak Adit. Kita print nanti, kemudian kita tempel di kantor di sini nanti ini. Biar nanti itu setiap guru masuk ke dalam kantor melihat visi misi, oh iya, inilah tujuan kita ke depannya ketika kita mau belajar. Jadi Bapak Ibu, pembelajaran kita di kelas itu tergantung dengan visi misi yang telah kita buat. Sepakati bersama seperti ini. Terwujudnya sekolah yang aman, berarti Bapak Ibu harus menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman di kelas. Jadi Bapak Ibu, tadi kan Pak Basnar bilang, bagusnya Pak ini LCD itu kalau bisa setiap kelas ada satu. Dan memang inilah visi misi saya Pak. Menghadirkan TIK di dalam kelas. Jadi saya harapkan nanti itu ketika aktivitas pembelajaran di kelas nanti itu Bapak Ibu sibuk dengan masing-masing tampilan di depan kelasnya. Bukan lagi sambil membawa buku keliling bolak-balik di depan kelas, hanya baca buku saja, murid mendengarkan. Paling tidak itu tampilkan di depan yang murid bisa lihat, seperti itu. Silakan cari sumber yang lain, dari YouTube kah, atau dari rumah pendidikan juga ada, mengenai media pembelajaran yang akan kita ajarkan. Dan kemudian juga bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini sudah pasti, sudah jelas bahwa kita itu sebagai manusia harus punya harus mengetahui ini Bapak Ibu. Dan juga berpijak pada budaya bangsa, artinya budaya sekitar kita tidak boleh kita lupakan, tetap kita harus terapkan. Tentunya yang mengandung nilai positif Bapak Ibu ya. Lanjut, nah dari visi misi tadi kita bisa menjabarkan. Yang pertama itu sekolah yang aman dan nyaman. Jadi adapun beberapa itemnya Bapak Ibu, ini menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari kekerasan, perundungan, dan diskriminasi. Kemudian fasilitas sekolah yang tertata rapi, bersih, dan sehat serta ramah anak. Ini mungkin Pak Riki bisa melihat ya.
Berarti sekolah kita itu harus terlihat rapi setiap harinya, Pak. Untuk sekolah yang nyaman. Kemudian menciptakan hubungan antar wali sekolah dan saling menghormati dan menghargai. Itu. Kemudian yang kedua, kreatif dalam pemanfaatan TIK. Nah, seperti yang saya bilang tadi, itu pemanfaatan teknologi digital untuk pembelajaran inovatif maupun karya yang kreatif. Silakan Bapak Ibu nanti gunakan teknologi sebijak mungkin, semaksimal mungkin untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif Bapak Ibu. Silakan. Penggunaan TIK diarahkan pada pembelajaran yang interaktif. Iya. Silakan menggunakan tampilan-tampilan dalam pembuatan media pembelajaran dengan memanfaatkan platform yang ada Bapak Ibu. Itu banyak Bapak anunya, ada Canva, ada apa lagi namanya itu. Pokoknya banyak Bapak Ibu anunya. Sekarang itu platform-platform yang menyediakan template-template untuk pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Sekolah mendorong lahirnya karya digital seperti media pembelajaran, konten edukatif, maupun inovasi berbasis teknologi. Nah, ini Bapak Ibu ada 6 misi yang sempat kemarin saya susun untuk kita sama-sama menerapkan di satuan pendidikan kita. Yang pertama itu mewujudkan pembelajaran yang aman dan ramah anak. Ini sudah jelas Bapak Ibu. Dengan didukung dengan adanya dibentuknya tim PPPK ya Pak ya? Iya. Kemudian inovasi dalam pembelajaran melalui pemanfaatan TIK. Menerapkan sikap disiplin dan bertanggung jawab serta inovatif. 4. Mengembangkan penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran agama. Karena di sini kita itu mayoritas agama Kristen, jadi mungkin sebagian besar pembelajaran kita itu lebih terarah kepada Pak Basnar ya, untuk keagamaan Pak. Tapi dengan demikian, tidak mesti kita harus mengabaikan yang lainnya, tetap Bu. Mungkin agama Islam itu tetap kita untuk sementara kita alihkan ke masing-masing guru kelas, gitu Pak ya. Karena kita belum punya khusus guru agama Islam. Kemudian mengembangkan apresiasi dengan perilaku budaya daerah, menetapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan warga sekolah. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Ada yang perlu dikomentari atau ada yang mau direvisi atau bagaimana? Yang nomor 3 tuh Pak, menerapkan sikap disiplin dan bertanggung jawab serta inovatif. Nah itu kan Pak, secara keseluruhan kita semua bertanggung jawab kan Pak. Nah bagaimana cara kita mendisiplinkan anak-anak yang sekarang kalau bisa dilihat itu Pak, sangat minim gitu nah Pak, mulai dari tanggung jawab mereka, sikap mereka kayak gitu. Bagaimana kalau kita tuh sama-sama buat satu kesepakatan, bukan hukuman atau bagaimana ya, arahan supaya mereka itu ada namanya disiplin dan tanggung jawab. Mungkin ide saya gini, pagi mereka kembali diarahkan, kita apa sih namanya, kumpul gitu nah, apel pagi. Jadi ada namanya kedisiplinan di situ sebelum masuk kelas kayak gitu Pak. Jadi sedikit-sedikit kita membangun sikap pembiasaan ke mereka. Sama kalau tanggung jawab itu ya terutama piket lah Pak. Kayak gitu. Iya. Ada satu program, ada kalanya kalau misalnya hari Jumat Pak, kalau di kota-kota itu biasanya ada yang namanya anu rohani, istilahnya impak. Iya. Menumbuhkan. Kayak apa namanya yang bagaimana cara berperilaku, bagaimana cara bersikap
apa namanya yang bagus dan sebagainya, dan di situ juga dikembangkan ada beberapa kreativitas dari mereka, seperti contoh hafalan. Atau Mungkin kalau kita kan mayoritas beragama Kristen, ada lagu-lagu. nggak Pak kira-kira yang mereka harus hafalkan kayak gitu? Seperti mereka nanti disuruh menghafalkan iman rasuli, doa-doa yang mendasar seperti doa Bapa Kami kan. Mungkin doa-doa sehari-hari seperti juga mungkin yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari mereka, doa syukur gitu kan, atau doa sebelum belajar, banyaklah yang bisa kita. Iya, nah mungkin ada pertanyaan saya juga, karena itu gimana ya supaya dia bisa menyeluruh juga, tapi tidak apa-apa mungkin bisa dibagi. Contohnya Jumat itu kan jadwal agama itu kan anggap aja kosong lah kan gitu. Nah mungkin di situ kita bisa buat apa namanya kegiatan khusus untuk menambah penghayatan mereka ini atau disiplin mereka ini tentang bagaimana mengamalkan apa ajaran agama itu tadi, termasuk kedisiplinan juga. Baik Pak, terima kasih atas masukannya semua. Mungkin ini jawaban kita simpan dulu Pak ya, karena sebentar ini kita bahas pada saat sesinya di slide yang selanjutnya, karena sebentar ini kita akan bahas mengenai program kita, penjabaran program dari misi ini. Lanjut Bapak Ibu. Nah, rapor pendidikan kita Bapak Ibu. Untuk sekarang itu syukurnya untuk indikasinya itu sudah menunjukkan hijau semua Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu, sudah dari literasinya, numerasinya, karakter, iklim dan keamanannya, kebinekaan, dan kualitas pembelajaran. Nah, apakah Bapak Ibu dari yang sudah hijau ini kita harus artinya berhenti ataukah merasa puas dengan capaian kita pada tahun ini? Karena semuanya udah hijau, dan rupanya jawabannya adalah kalau kita mengkaji lebih dalam Bapak Ibu tentang rapor pendidikan ini Bu ya, saya kasih satu data tentang rapor pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Tadi itu di literasi kita udah hijau Bapak ya. Udah hijau Bapak Ibu ya. Ini. Tapi kalau kita menelisik atau menggali lebih dalam lagi Bapak Ibu tentang kemampuan literasi, ternyata ada beberapa aspek yang mengalami penurunan. Ini Bapak Ibu, bagian literasi ya. Nah ini naik tapi ini turun. Pada tahun 2024 kemarin itu kita capaiannya sekitar 33%. Tapi di tahun ini turun jadi 11%. Apa itu? Ini Bapak Ibu. Menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Artinya menemukan informasi dari teks itu siswa belum terlalu bisa menyimak. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu nanti mengajarkan, terutama di dalam pembelajaran bahasa Indonesia, itu murid dilatihlah mereka untuk latihan menggali informasi dari teks yang dibaca. Seperti itu. Karena seperti ini Bapak Ibu ya, kelihatan betul kita turun sekitar 22%. Artinya kelas 5 yang pada tahun 2024 itu mereka agak lebih tinggi lah pemahamannya.
dibanding kelas 5 yang kemarin, yang sekarang kelas 6 ya, Pak ya. Turun dia. Sekarang SMP. Oh, SMP ya. Iya. Ini untuk yang literasi Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana? Padahal tadi itu kita udah hijau, tapi secara umum itu sudah baik Bapak Ibu karena sudah 88%. Tapi umum itu jangan sampai kita mengabaikan yang ada di dalamnya. Terdapat sekitar ini Bapak Ibu ya. Kemampuan menggali informasi eksplisit dari tes yang dibacakan atau yang ada. Jadi anak-anak dilatihlah mereka untuk menemukan informasi dari tes yang dibaca. Lanjut di ini sudah ya lumayan lah, yang lain sudah lumayan Bu ya untuk bagian literasinya. Sekarang numerasinya. Nah, numerasi ini ada ini Bu. Pada tahun 2024 ini luar biasa capaiannya. Di tahun ini atau tahun 2025 itu dia malah turun. Bagian apa itu? Yang bagian ini Bu. Konsep matematika dalam konteks yang lebih beragam. Jadi inilah tugas guru kelas bagaimana supaya ini misalnya dia dalam soal cerita Bapak Ibu ya. Iya. Iya. Ya, tadi kan kembali lagi Bu, dari awal tadi kan mereka kurang mampu menggali informasi dari bacaan yang dibaca. Ketika soal matematika diubah ke dalam soal bacaan, terjadi seperti ini. Iya, jadi nyambung dia Bapak Ibu ya. Artinya mereka kurang memahami Bapak Ibu maksud dari soal cerita yang diberikan dalam bentuk soal cerita matematika. Jadi kelihatan saling terkait Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu ya. Ini tadi yang sudah kita bahas. Yang sudah baik itu semuanya sudah baik karena sudah hijau semua. Tapi kalau kita menelaah lebih dalam lagi, maka ditemukan beberapa poin yang harus kita benahi. Ini tadi Bu, yang perlu diperbaiki karena tadi kan ada beberapa yang banyak merahnya tuh. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu ya, terkait mengenai program yang Bapak Ibu tadi usul tadi. Jadi kalau masalah pembiasaan itu biasanya berada pada jangka apa Pak ya? Jangka panjang ya? Iya. Nanti kita akan masukkan di jangka panjang nanti Bu, Bapak Ibu. Untuk jangka pendeknya Bapak Ibu, diharapkan nanti dari visi misi yang telah kita susun, terwujudnya rasa aman dan nyaman dalam belajar di kelas, sesuai dengan visi misi sekolah tadi Bapak Ibu. Ini meningkatkan kualitas pembelajaran, hampir sama Bapak Ibu ya, dengan tadi yang visi sekolah kita. Ya, hampir sama. Ini untuk jangka pendeknya. Diharapkan juga, artinya apa? Diharapkan terjadi pada saat itu juga. Dalam waktu jangka yang dekat ini, diharapkan ini semua bisa terlaksana. Seperti itu. Ya, jadi diharapkan itu Bapak Ibu, tahun 2005 ini, tapi udah mau habis sih. Diharapkan Bapak Ibu lebih memaksimalkan penggunaan TIK dalam kelas ketika mengajar. Seperti itu. Meskipun hanya tersedia 3 LCD, mungkin kita bisa manfaatkan sebagai semaksimal mungkin supaya masing-masing kelas bisa memakai itu. Karena kita masih ada 4 guru aja Pak tersedia, kurang 2 guru lagi kan. Nah, nanti kalau guru udah lengkap akan terjadi perebutan nantinya. Jadi mungkin bendahara untuk anggaran tahun depan bisa akan lagi 1 lagi LCD. Iya betul. Kemudian
Program jangka menengah ini sudah mengarah kepada produknya Bapak Ibu ya. Tercapainya prestasi sesuai minat dan bakat murid melalui kegiatan ekstrakurikuler dan kompetisi. Eskul itu Bapak Ibu apa sih eskul kita? Pramuka ya? Iya, pramuka. Kemarin ada di apa namanya? Waktu masih kita memakai K13. Kemudian berkembangnya kemampuan critical thinking, kolaboratif, kreatif, dan komunikatif atau 4C melalui kegiatan eskul. Itu Pak, saya tanya Pak. Macam tarian itu, praktek masuk kayak gitu. Saya suka sebetulnya. Ya. Ini Bapak Ibu ya, program jangka panjang. Satu itu menghasilkan lulusan yang berhalak mulia dalam hal jujur, disiplin, dan berempati. Dua, terciptanya karakter yang toleransi melalui pengalaman lintas budaya dalam pembelajaran di kelas. Tiga, menghasilkan lulusan yang terampil dalam berpikir kritis, kreatif, dan menghasilkan karya serta terampil memanfaatkan teknologi digital dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Untuk tadi Bapak Ibu itu yang Bapak Ibu usulkan, nanti kita bisa apa ya? Kita nanti masukkan di sini Bapak Ibu. Ini ya. Iya. Melalui apa sih kan? Melalui kegiatan Jumat apa gitu nanti ya. Iya. Atau kegiatan apel pagi Bapak Ibu ya. Iya. Jadi itu Bapak Ibu ya. Tadi tentang presentasi dari visi misi atau program sekolah. Terima kasih atas masukan Bapak Ibu dan juga ide-ide yang telah disampaikan. Mohon maaf jika selama tadi melakukan presentasi terdapat bahasa atau perlakuan yang tidak menyenangkan bagi Bapak Ibu. Saya mohon maaf dan harapan saya semoga ke depan kegiatan kita berjalan lancar sesuai dengan visi misi yang kita emban. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih.